Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Kita kembali pagi hari ini sebelum melakukan aktivitas sepanjang hari, firman Tuhan akan kembali mengisi kita supaya apapun yang kita buat hari ini, kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita akan sama-sama membaca Alkitab kita di dalam Kitab Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekali lagi, Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kisah ini tentunya tidak asing bagi kita. Namun pagi hari ini kita akan belajar mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan, saya memberikan tema pagi hari ini yaitu kedaulatan Tuhan. Manusia, sekalipun Tuhan memberikan kehendak bebas untuk memilih di dalam hidupnya, namun manusia tidak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri. Lahir, hidup, mati, semua ada di dalam rancangannya Tuhan, dan Tuhan punya kuasa penuh untuk hal itu. Manusia tidak dapat mengatur dirinya sendiri, tetapi apa yang dirancangkan Tuhan, apa yang Tuhan putuskan sesuai dengan kehendaknya bagi manusia, itulah yang pasti akan terlaksana. Kedaulatan artinya adalah kekuasaan tertinggi atau suatu pemerintahan negara atau daerah. Tuhan kita, Allah kita, mempunyai kekuasaan tertinggi baik di dunia maupun di sorga, baik atas kematian maupun atas kehidupan. Semua kehidupan yang ada di alam semesta ini, semua diatur oleh Tuhan. Semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Semua ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Tuhan memiliki kuasa untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Tuhan memiliki kesukaan apa yang dia ingin dia lakukan atas kehidupan manusia. Demikian juga kalau kita melihat di dalam kisah Hizkia ini, bahwa Hizkia dikatakan menerima firman Tuhan. Apa keputusan Tuhan atas Hizkia? Kalau kita menyimak di dalam firman Tuhan ini, keputusan Tuhan atas Hizkia di ayat yang pertama dikatakan adalah bahwa Hizkia dia akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Sebagai manusia tentu saja sulit menerima keputusan ini. Sebagai manusia mungkin tidak akan bisa terima dengan keputusan yang apalagi yang berbicara tentang kematian atau sakit ya yang dialami oleh Raja Hizkia. Tetapi bahwa manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri atau mengatur dirinya sendiri. Dan kalau Tuhan punya kedaulatan, punya kuasa, Tuhan mengizinkan manusia itu sakit, bahkan Tuhan punya keputusan yang bisa membawa bahwa manusia itu akan mati. Dan inilah yang disampaikan kepada Hizkia melalui seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Yang dilakukan Hizkia di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat 2 dan ayat yang ketiga, yaitu di sana dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tangisan Raja Hizkia ini adalah merupakan ungkapan permohonan yang dilakukan oleh Hizkia. Dikatakan oleh Hizkia, "Tuhan, ingatlah hal-hal baik yang sudah aku lakukan, hal-hal apa yang sudah aku perbuat bagi bangsa ini."
Dan dikatakan dia menangis dengan sangat. Ini adalah bentuk kesungguhan yang dilakukan oleh Hizkia, bahwa benar-benar apa yang diputuskan Tuhan, karena dikatakan dia sakit dan tidak akan sembuh lagi dan dia akan mati. Tetapi Hizkia, dia memohon kemurahan Tuhan. Hizkia tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Demikian juga kita manusia tidak akan pernah bisa mengubah keputusan Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia bisa memohon kemurahan. Tetapi bahwa memohon kemurahan Tuhan itu juga kita tidak dapat memaksa kehendak kita. Apa yang kita minta tetap kita percaya bahwa Tuhan yang tahu atas setiap keputusannya. Bahwa apakah yang kita minta itu baik untuk diri kita ataukah tidak baik untuk diri kita, Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu kedaulatan tertinggi tetap ada di tangan Tuhan. Apa respon Tuhan atas seruan dan tangisan daripada Hizkia? Kita lihat di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, bahwa ternyata Tuhan meresponi dari setiap tangisan yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Luar biasa Bapak Ibu, bahwa setiap tangisan, seruan yang diucapkan, yang disampaikan oleh umat-umat Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan permohonan yang sangat seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia ini, ternyata bahwa mampu menggerakkan hati Tuhan untuk menunjukkan belas kasihannya. Kalau firman Tuhan yang pertama mengatakan sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, tetapi kita lihat setelah Hizkia berdoa, menangis, memohon belas kasihan Tuhan, maka dikatakan yang dilakukan oleh Tuhan adalah mendengar doa Hizkia, melihat air mata Hizkia. Ini adalah respon yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan, merupakan dampak dari seruan yang sungguh-sungguh yang dinaikkan oleh Raja Hizkia. Tuhan yang punya kedaulatan tertinggi dapat mengubah keputusannya yang digerakkan oleh belas kasihan setiap orang yang meminta dengan sungguh-sungguh kepadanya. Dan tetap di ayat yang kelima yang dilakukan Tuhan, kalau tadi adalah respon Tuhan akan seruan Raja Hizkia, sekarang yang dilakukan Tuhan apa? Dari hatinya yang digerakkan oleh belas kasihan. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam di sana bahwa Tuhan menyembuhkan sakit Hizkia, Tuhan memperpanjang usia Raja Hizkia 15 tahun lagi dan melepaskan Hizkia dari tangan para musuh-musuhnya. Tindakan Tuhan yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa ini. Kita percaya setiap tindakan Tuhan, keputusan Tuhan itu adalah haknya Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menentukan kepada kita sebatas mana usia kita. Tetapi dari kisah Raja Hizkia ini kita boleh belajar bahwa seruan yang sungguh-sungguh, tangisan Hizkia yang sungguh-sungguh itu dapat memberikan atau menggerakkan hati Tuhan untuk belas kasihannya dinyatakan di dalam hidupnya. Apa yang dilakukan Tuhan atas umat manusia itu sudah pasti sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tuhan memiliki rencana yang indah dari jawaban yang Dia berikan kepada Raja Hizkia. Tuhan memberikan kemurahannya, memberikan kembali kesempatan kepada Hizkia untuk hidup 15 tahun lagi. Ini adalah anugerah, ini adalah kemurahan Tuhan. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kedaulatan Tuhanlah yang mengatur kehidupan manusia. Dan setiap keputusan Tuhan pasti punya tujuan yang baik bagi umat-umatnya. Lalu apakah yang harus kita lakukan? Kita sebagai manusia, kita berserah. Kita menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan.
Kita menyerahkan diri kita atau hidup kita kepada kedaulatannya Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, ini adalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan kita tentunya harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dan apa yang diputuskan Tuhan, kita percaya itu pasti yang terbaik. Sekalipun menurut daging kita, itu mungkin sulit kita menerimanya. Tapi Tuhan tahu bahwa apa yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan putuskan itu adalah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sebagai umat-umat Tuhan senantiasa memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita tidak memutuskan hal-hal menurut kehendak kita, tetapi kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, supaya yang terbaiklah yang Tuhan putuskan di dalam setiap kehidupan kita. Amsal 19 ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita sebagai manusia seringkali memiliki rancangan yang banyak, memiliki keinginan-keinginan yang banyak. Tetapi kita ingat firman Tuhan pagi hari ini. Rancangan kita, kalau itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kita, Tuhan bisa mengubahkan itu. Dan keputusan Tuhan yang terbaik, itulah yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita terus mengarahkan pandangan rohani kita kepada Tuhan, percaya sepenuhnya bahwa semua yang Tuhan atur di dalam kehidupan kita, itu baik adanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita berdoa supaya firman Tuhan ini kembali menopang, menuntun dan membimbing kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya bahwa hidup kami sepenuhnya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti kehendak-kehendaknya Tuhan, agar kami tidak menjalani kehidupan ini menurut kehendak kami. Dan kami percaya bahwa keputusan Tuhan yang terlaksana itu adalah keputusan yang terbaik yang Engkau senantiasa kerjakan dalam kehidupan kami yang mau percaya kepada Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan, biarlah itu dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur menerima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.